Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 19 Februari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 30 ayat 15 sampai 20. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan serta peraturannya. Dengan demikian, engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pilihan hidup. Bayangkan kita sedang berjalan di jalan yang gersang dan panas terik. Rasa haus dan kelelahan mendera perjalanan kita. Di bawah sebuah pohon rindang, ada sebuah kios yang menyajikan deretan minuman dingin dan segar. Ada es cendol, es buah segar, es kelapa muda yang semuanya amat menggoda. Ada tulisan, "Silahkan menikmati gratis." Tapi ketika kita mendekat, terbaca jelas pada setiap gelas dan botol minuman segar itu tulisan mengandung racun. Apakah karena haus dan kelelahan, kita tidak peduli pada racun itu dan segera menyambar minuman segar itu untuk memuaskan rasa haus kita? Saudara-saudari terkasih, dalam kitab Ulangan, Tuhan menyampaikan firman-Nya. "Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang konsekuensinya menghantar kepada hidup atau kebinasaan, kemuliaan atau keterpurukan. Tuhan menunjukkan pilihan yang utama dan terbaik, yaitu hidup dengan berpegang pada perintah dan peraturannya. Hidup seperti itu disebut mengasihi Tuhan atau mengikuti Tuhan. Kita melakukan kebaikan, menaati perintah-perintah Tuhan, atau beribadah dan berdoa pertama-tama karena kita mau mengikuti dan mengasihi Dia. Yesus bersabda, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkan." Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajarkan bahwa jalan keselamatan bukan berarti jalan yang selalu mudah dan menyenangkan, tapi adalah jalan kesetiaan, ketabahan, pengorbanan, dan ketekunan. Ini berlaku untuk kehidupan saat ini dan untuk kehidupan yang akan datang. Kalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu, kata Yesus. Mari kita belajar setia dan tekun. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.